Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan di tahun 2023, tahun depan yang sebentar lagi akan kita jelang. Asik. Oke, gimana? Pesimis, optimis? Never mind, mau optimis, pesimis, boleh aja. Oke, yang penting untuk kalian para Taurus yang kali ini akan mendapatkan bacaannya, yang penting adalah tetap saja menjalani hidup sesuai dengan takdir kalian, sesuai dengan yang dimaui oleh Sang Pencipta, dan berbaik-baiklah dengan segalanya ya, dengan sekitar, dengan ya terutama dengan Sang Pencipta dan sekeliling kalian, supaya hidup juga baik-baik saja. Oke, tapi tentu saja hidup nggak selalu baik-baik aja ya, pasti ada naik turunnya. Anyway, kita akan buka 4 kartu, sudah saya jejer di sini. Yang pertama saya pakai kartu yang ini adalah jadi lupa namanya Very Tarot Deck, dan ini adalah untuk overall bacaannya di tahun 2023, dan berapapun kartu yang muncul akan saya bacakan. Ada berapa nih? 4. I think I need more. Oke, I need more. Kalau masih ada, masih sudah ada satu flip di sini, so masih ada. Oke. Thank you. So I think enough. Kita bukakan saja satu persatu, my dear Taurus. Kartu pertama kalian, I think, saya rasa kartu pertama selalu menentukan. Selalu menentukan. Itu yang saya rasa ya. Oke, iya sih, saya pakai perasaan. Oke, dan ini adalah renewal. Renewal, apa yang harus diperbaharui di tahun 2023 untuk kalian para Taurus? Monggo kita lihat. Review the past and the present, so you can plan a bright new future. My dear Taurus, di tahun 2023 kalian harus mereview yang sudah lalu, kemudian yang sekarang, yang masih berlangsung, ya kan? Supaya planning ke depannya itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih terang. Oke, dibahas dulu. Kalian para Taurus sudah mengalami di 2022 kejadian entah apa, terserah, boleh komen, boleh tidak. Oke, kalian jawab sendiri karena ini adalah general reading, tentu saja yang nonton bukan cuma satu orang, oke, beberapa orang tentu saja. So, kalian masing-masing review, lihat lagi. Ini di 2022 apa yang saya lakukan ya. Yang dilakukan terus hasilnya apa. Yang dilakukan terus resikonya apa. Yang sudah dilakukan terus tanggung jawabnya apa. Kalau itu baik-baik saja, dan itu sudah sesuai dengan maunya semesta. Sudah sesuai dengan apa yang menjadi takdir kalian. Lah gimana kalau malah jelek? Nah, itu yang perlu direview. Berarti yang sekarang sedang kalian jalani itu harus disesuaikan. Supaya apa? Supaya tahun-tahun berikutnya atau masa depan akan jauh lebih baik. Jadi memang disuruh merenew, memperbaharui hidup. So 2023 fokusnya memperbaharui hidup. Ya, my dear Taurus. Understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Oke, mengerti sebenarnya hidup kalian itu apa. Oke, so tahun 2023 adalah tahun di mana para Taurus bebenah diri. Di sini disebut jangan judge diri sendiri atau orang lain. Jadi nggak perlu menghakimi. Nggak perlu kalian ngejulit sama diri sendiri maupun ngejulit sama orang lain. Mungkin, sorry ya, mungkin di tahun 2022 banyak itu kalian lakukan. Makanya di 2023 disuruh memperbaiki itu semua. Memperbaharui hidup kalian lagi.
supaya nggak julid lagi, supaya lebih baik lagi, gitu. Memangnya nanti ada apa? Tentu saja ada sesuatu hal kalau udah kayak gini omongannya. Kenapa? Karena mungkin di 2022 ada hal-hal tidak baik yang terjadi. Jangan sampai di 2023 kejadian lagi. Makanya kartunya bilang begitu. Karena yang saya lihat di sini adalah di 2023, kalau kalian tidak memperbaharui hidup kalian, kayak ngulang, kayak bayar karmanya masih belum dibayar, karmanya masih belum dibayar, jadi masih ngulang. Pengulangan yang terjadi di tahun depan bagi Taurus itu terjadi karena kalian nggak mau mereview hidup kalian. Itu kalau kalian tidak mau merenew atau memperbaharui hidup kalian, mereview hidup kalian. Pesannya udah jelas ya. Kalau 2023 kalian nggak memperbaharui hidup kalian, ini kayak ngulang. Ya kalau ngulangnya yang bagus ya kita mah senang-senang aja. Tapi kan bicara di sini pasti sesuatu yang nggak enak. So, jangan sampai tahun depan keulang lagi nih, Taurus. Ya, pasti ada yang ngetok-ngetok meja sambil bilang amit-amit jangan sampai kejadian lagi. Pasti ada yang kayak gitu. Karena di 2022 ngalamin sesuatu yang nggak bikin nyaman, yang nggak enak. Oke, so jangan sampai tahun depan keulang lagi, makanya perbaharui hidup kalian. Saya nggak bisa bicara yang lebih detail, tapi pembaharuan itu tuh bisa kayak yang saya bilang tadi, karena disebut jangan menghakimi orang, jangan menghakimi diri sendiri. So nggak usah terlalu keras sama diri sendiri, tapi juga jangan julitin orang, jangan ngebully diri sendiri, jangan ngebully orang, gitu ya. Kalau memang itu yang pernah terjadi di tahun ini, so tahun depan jangan lagi supaya nggak ada pengulangan lagi. Nggak enak loh kalau yang diulang itu sesuatu yang nggak nyaman buat kalian. So jangan diulang lagi, oke, my dear Taurus. Kartu yang kedua, Three of Autumn, 3 Pentacles. Oh, kita lihat. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. Oke. Untuk masalah karir di tahun 2023, kalian harus lebih kreatif lagi menjalankan karir kalian. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari 2022 gitu kan. Terus lakukan yang sesuai dengan passion kalian gitu. Kalau kalian ngerasa, aduh ini kerjaan aku nggak enak, ini enggak sih. Aku sih nggak ngerasa gitu. Taurus itu adalah orang yang tahu bahwa dia harus melakukan itu karena dia memang ada di situ. Memang dia harus di situ gitu. Taurus nggak akan melakukan sesuatu hal yang dia nggak suka. Nggak bakal dia lakukan, ya kan? Coba ngaku. Saya nggak punya banyak teman Taurus, tapi dari beberapa yang personal reading ke saya mengerti bahwa Taurus itu tahu menempatkan dirinya. Tahu bahwa dia memang ada di situ untuk alasan yang memang dia mau. So, lanjutkan itu, oke? Tapi tadi disebutin harus merenew, harus memperbaharui. Jadi yang bagus tetap dilakukan, yang jelek dihapus-hapus saja. Hus-hus sana aja. So kejulitan-kejulitan yang nggak perlu, bully-bully yang nggak perlu, judgement yang nggak perlu, penghakiman yang nggak perlu, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, digusah aja. Tetap aja melakukan apa yang sesuai dengan kalian, oke? Dan yang terjadi apa di 2023? Ya tetap aja seperti itu. It's like pengulangan, karena memang sudah ditempatkan di situ si Taurus itu, dan nggak ada sesuatu hal yang kayak perubahan yang besar gitu, enggak, masih tetap di situ. Tapi pesannya kalau yang nggak enak itu balik lagi ke diri sendiri, Taurus gitu. Nggak usah berkeras kepala dengan bilang it's not my fault, bukan salah saya. Nggak usah berkeras dengan kayak gitu. Langsung aja bilang oke, saya ingin menjadi Taurus yang lebih baik, that's it. Dan saya tahu kalian tahu melakukan apa yang harus kalian lakukan, karena itu Taurus banget. Taurus itu
Oh, saya punya deh teman Taurus di kantor. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia lakukan. Oke? So, next. Nine of Winter. Unfounded fear, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of portion to the problem. Okay. Mohon maaf sebelumnya, okay, my dear Taurus. Beberapa masalah yang muncul di tahun depan itu adalah bagian dari ketakutan kalian dari mulai tahun ini, dari mulai tahun 2022 ini. Ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kalian itu memang masih berlangsung di tahun depan karena memang kalian belum settle itu. Kalian terlalu fokus bagaimana supaya hal tersebut bisa hilang. Sementara yang harusnya kalian lakukan adalah balik kepada diri sendiri. Yang harus diperbaharui adalah diri kalian sendiri, mindset kalian sendiri. So my dear Taurus, saya kembalikan lagi kepada kalian. Oke? Nggak perlu ngejulitin keadaan orang lain apapun itu, tapi ngaca, balikin kepada diri sendiri. Harus ada yang dirubah supaya ini tidak kejadian di 2023. Kalau tetap kejadian, ada sesuatu hal yang nggak enak yang udah kalian worryin, takutin, khawatirin dari tahun 2022, emang tetap akan kejadian. Tapi kalau kalian mau merenew hidup kalian, mereview lagi apa yang sebenarnya salah sudah kalian lakukan di 2022, nggak ngulang lagi di 2023. Gitu. Oke? Lanjut dengan apa lagi yang terjadi. Wow, The Hermit, konco nih. Saya ada Hermit. Oke, so my dear Taurus yang punya temen The Hermit atau pasangannya The Hermit atau ya memang kalian dealing dengan The Hermit atau Virgo ya, ini Virgo. Mungkin ini bacaannya sangat relate dengan kalian. I'm sure. Saya yakin banget. Okay. Find or be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Ini yang kalian harus lakukan dan akan kalian temukan di 2023. Perkembangan diri secara spiritual itu meningkat di 2023 untuk kalian para Taurus. Itu sebabnya kalian harus memperbaharui diri kalian, mindset kalian, apapun yang ada di diri kalian. Nggak usah terlalu berkeras diri, saya udah baik kok Mbak Lucy, nggak usah ngomong kayak gitu. Kita semua manusia apapun zodiaknya punya salah, punya cacat dan celah, punya flow gitu kan, yang memang nggak mungkin kita bisa jadi sempurna. Karena kita manusia, ya udah admit it, akui aja. Kalau memang harus ada yang dirubah, buka hati, buka pikiran untuk merubah. Jadi di 2023 nggak ngulang, nggak kayak kaset lama ngulang di 2023, enggak. Itu yang kalian takutkan kan, ada pengulangan lagi kehidupan di 2002, di 2003 ngulang lagi. Itu yang menjadi ketakutannya si Taurus. Ya harus ada perubahan. Siapa yang harus berubah? Iya kalian sendiri, karena kalian nggak mungkin merubah orang lain. Yang harus berubah ya kalian sendiri. Oke? Dan kartu terakhir di jajaran yang pertama adalah Eight of Summer, Eight of Cups, energi air, okay? The desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Akan ada perubahan jika kalian bisa buka hati, buka pikiran, dan merenew, memperbaharui hidup kalian. Baru akan ada perubahan di 2023. Kalau itu nggak berubah, dan itu tetap akan ngulang. Ya, semoga dimengerti. 2022 begini, yang sakit-sakit ya. Kalau yang bagus mah ngulang seneng pasti. Yang nggak enak ya, itu akan ngulang di 2023. Kalau tidak ada pertama itu perubahan di dalam diri kalian, memperbaharui hidup kalian. Akan berubah kalau itu berubah. Kalau kalian merubah diri sendiri.
gitu. Jadi memang harus ada perubahan dulu dari diri, baru ada perubahan hidup. Kalau enggak, ngulang. Oke, nggak pengen ya. Yang nggak enak di 2022 nggak pengen ya diulang di 2003 kan. Makanya kalau nggak mau itu ngulang, please do something. Lakukan pembaharuan dalam hidupmu. Oke, saya akan buka kartu yang selanjutnya untuk apapun ini, klarifikasi atau apapun untuk kalian para Taurus. Oh wow, Taurus single mau dapat jodoh. Lompatnya jauh bener. Satu lagi ya. Oke. Ada The Lovers. Untuk kalian yang berzodiak Taurus dan mau dapat jodoh, ada kesempatan untuk ketemu dengan soulmate kalian atau orang yang cocok dengan kalian. Untuk yang mikirin tentang bisnis, keuangan, dan karir kalian, akan ada kecocokan dengan seseorang dan kalian bisa kolaborasi sama dia untuk sama-sama membangun sesuatu ya, membangun karir, yang membangun bisnis seperti itu. Ketemu dengan orang yang cocok baik dari segi keuangan maupun dari segi percintaan gitu. Untuk yang masih jomblo, untuk yang masih single ya, jangan bilang jomblo deh, nggak enak ya, bilangnya single, oke? So, ya akan ketemu. Wait, Taurus yang cewek agak kurang percaya ya kalau itu jadi jodoh kalian. Yang cowok lebih confirm. Tapi nggak apa-apa. Dilihat aja kalau memang dia bagus ya. Consider dia sebagai soulmate kalian ya. Kalau nggak, ya ada lagi yang lain kan 12 bulan. Nggak cuma 1 bulan ya 2023-nya ya. Karena ini bacaan 1 tahun bukan per bulan. Oke, nanti per bulan kita lihat lagi. Kemudian ada The Hierophant, oke. Untuk Taurus di tahun 2023, semesta memberikan kesempatan kalian sih memang. Ada kesempatan yang diberikan, akan tetapi ya itu tadi. Bisa terjadi jikalau kalian bisa merubah mindset kalian, merubah diri kalian sehingga ada perubahan di situ. Kalau enggak ya susah ya, tapi kesempatan diberikan dengan adanya The Hierophant. Ada peningkatan spiritual di situ, menjadi kalian yang lebih baik, ada kesempatan itu gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada kesempatan kalian untuk naik, mungkin naik jabatan, mungkin naik peringkat, naik something about naik, sesuatu tentang going up, naik. Oke, ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, naik jabatan, naik tingkat, naik ke pelaminan bisa. Oke. Queen of Swords-nya terbalik. Oke. Beberapa dari kalian divine feminine atau divine feminine yang Taurus maupun divine feminine yang di-link dengan Taurus. Oke, so divine feminine Taurus maupun divine feminine yang di-link dengan Taurus ini menolak sesuatu hal, menolak sesuatu yang pokoknya bilang enggak gitu dengan sesuatu hal karena alasan yang enggak jelas. Enggak jelasnya karena kalian punya ketakutan sendiri gitu. So di 2003 ada sesuatu yang kalian tolak ya, Taurus yang feminin atau divine feminine yang dealing dengan Taurus. Jadi Taurus itu bisa cewek bisa cowok, tapi ada divine feminine yang dealing dengan Taurus dan menolak sesuatu hal dengan alasan yang nggak jelas. Oke, sorry, itu pesannya seperti itu yang harus disampaikan. So ya, kalau itu terjadi, sekali lagi, kalau memang kalian masih ingin meneruskan ya diomongin baik-baik, tapi memang ditolak sih, ada hal yang ditolak. Oke. Kemudian yang ini King of, wow, look, King of Sword-nya terbalik juga, Queen of Sword-nya terbalik juga. Oke. Oke, berarti yang tadi kan berlaku untuk cewek cowok, tetap udah saya omong. Kalau yang ini ada beberapa hal yang memang tidak bisa kejadian di 2023.
Iya, lagi-lagi itu berhubungan dengan ketakutan kalian. Kalian udah takut nih di 2002 nih ada dari tahun ini kalian tuh ngerasa aduh 2023 kejadian nggak ya? Itu ketakutan kalian gitu. Dan emang nggak kejadian sih. Nggak kejadian. Belum ya, my darling. Berarti ada yang harus kalian fokuskan dulu untuk mencapai perubahan itu gitu. Harus ada yang dirubah dulu karena ada yang nggak kejadian. Yang kalian inginkan ada yang nggak kejadian di tahun depan. Dan itu justru udah kalian fokusin dari sekarang gitu. Keinginan sesuatu yang udah jadi kayak kalian tuh worry kayak ini kejadian nggak ya di 2023, ternyata emang nggak kejadian. Ya ketakutan kalian beralasan sih di situ sebenarnya. Oke? Ya, Seven of Swords ya, karena ada yang dalam tanda kutip mencurinya. Oke, mencurinya. Mungkin misalnya kalau ada pasangan terus dicuri, aduh nggak enak banget ya dicuri. Nggak, maksudnya kan tadi udah dibilang kan ada yang menolak ya, itu karena dia memilih yang lain bukan si Taurus gitu loh. Oke. So nggak literally dicuri diambil, tapi karena yang orang tersebut juga oke-oke aja dicurinya gitu kan. Oke, Seven of Swords selalu tentang warning ya. Emang akan ada yang terambil dari hidup kalian atau tercuri atau terhilang. Tapi memang hal tersebut bukan karena orang yang mengambilnya itu jahat, enggak, karena memang keadaannya bahwa emang begitu gitu dan orang yang diambil itu memang mau gitu. Jadi memang mau meninggalkan si Taurus atau tidak memilih Taurus atau menolak Taurus. Jadi ya memang ya nggak tercuri juga, ya nggak ya maksudnya bukan salahnya yang ngambil juga ya kalau saya lihat sih. Ya memang nggak mau, masalahnya ada penolakan di situ. Jadi ya emang menghilang aja, terhilang aja atau ditinggalkan dan meninggalkan, something like that ya. So ya 2023 seperti itu. Well, the High Priestess-nya juga terbalik. So kalau kalian menyalahkan semesta, wah itu kejadiannya tidak mengenakan, udah kalian worry sejak lama, tapi ya memang semesta memang bilang ya oke, upside down lah ya, lah sedang terbalik kehidupannya si Taurus untuk sesuatu hal yang tertentu itu ya. Harus diomong ya. Oke, saya kalau ngomong yang nggak enak pasti agak susah nih, tapi katanya mendingan jujur aja Mbak Lucy, jujur kacang hijau. Susah lagi ngomong yang kayak gini di depan umum. Oke, mungkin ada yang terpisah dengan pasangannya, tapi bukan karena pasangannya itu diambil orang, karena memang dia akan milih orang itu. That's it. So karena memang willing to, dan ini semesta juga bilang emang kita jungkir balikan kehidupanmu Taurus di 2023 karena ada hal yang lebih baik untuk kalian nanti gitu. Karena kan kartu yang pertama di sini adalah the lovers, ada soulmate, ada yang lebih baik akan bersama kalian gitu loh. Kalaupun yang itu terhilang Taurus. Dan Six of Wands di sini ya memang pada akhirnya kalian menyadari bahwa hal tersebut memang ya emang udah harus begitu. Jadi ya akhirnya juga kalian tahu nggak akan bahagia kalau diterusin gitu. Sorry ya. Saya kalau ngomong yang nggak enak agak susah. Oke, kemudian yang kartu yang ketiga ini pesan dari the highest good atau pesan dari semesta. Oke, apa yang menjadi pesan untuk kalian sih? Udah 3. Saya memang maksudnya 3 sih kartunya. Oke, yang pertama High Priestess lagi kan, bener nggak? High Priestess tapi sekarang tidak terbalik. So semesta akan memberikan hal yang lebih baik lagi untuk Taurus kalau ada yang terhilang di hidupmu di tahun depan. Oke, udah pasti. Terus Four of Wands. Ya, perjalanan baru untuk kalian terutama di bidang percintaan kalau memang harus terhilang. Ya, udah pasti ini pintu yang harus dilalui untuk para Taurus yang memang harus ninggalin yang lama, yang udah kalian khawatirin nih, jangan-jangan beneran pergi di tahun depan. Iya, tapi ada yang baik.
Sebagai gantinya sih Ten of Cups. Yang mau menikah bisa menikah, jadi memang ada yang sakit hati kehilangan, tapi ada juga yang akan menuju jenjang pernikahan tahun depan ya. Karena ya it's about the family, tentang kehidupan familynya seorang Taurus. Bisa juga ketemu jodoh, tadi udah dibilang ya, ya untuk yang serius-serius, karena itu memang soulmate. Oke, so kartu terakhir Hope. Apa yang menjadi hope atau ya sebuah keinginan atau apa ya? Hope itu apa sih? Bahasa Indonesianya saya kadang-kadang kacau nih. Hope, harapan. Oke, apa yang menjadi harapan di tahun depan untuk kalian? Nah, itu dia. Para Taurus. Kartu pertama kalian endings. Oh my god. Sih, sebelum kartu ini keluar saya udah ngomong endings, ada yang berakhir ya. Ya. Beneran saya agak susah kalau ngomong kayak sesuatu yang spesifik kayak gini, tapi memang harus ada yang berakhir di tahun 2023. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang buruk. Justru semesta bilang udah memang gak cocok, jadi udah berakhir, akan ada yang bagus. Transformation, the death sih, the death juga berhenti kan ya, memang ada transformasi, nanti akan ada hal, ada gantinya lah ya, ada gantinya. Kalau ada yang terhilang di 2023, nggak spesifik selalu pasangan, tapi juga yang lainnya, akan ada transformasi, akan ada perubahan. Walaupun terhilang, akhirnya ada transformasi. Tuh kan, heartache, Three of Swords. Ya, kalian ya udahlah, dari tadi aku omongin ini ya. Memang ada yang putus, ada yang nggak bisa bersama lagi, ada yang terhilang, ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. So, ya sakit hati tentu saja. Dan ya orang ketiga. Tapi sekali lagi jangan salahin orang ketiganya ya, karena memang udah nggak nyaman, jadi memang harus putus, bukan karena diambil, literally diambil sama orang ketiga, tapi orang yang mau diambil itu juga kepengen, jadi ya mau diapain ya kan, ya bukan tercuri juga pada akhirnya memang harus hilang, harus pergi, ya wes, competition udah jelas siapa kalian berkompetisi dengan seseorang, tentu saja ingin mempertahankan sesuatu tahun 2023, dan ya I have to say kekalahan di pihaknya Taurus, tapi menurut saya itu bukan mutlak kekalahan, tapi itu nah itu dia, jangan nyalahin diri sendiri ya Taurus ya, that's not your fault, itu bukan 100% salahmu, tapi memang semesta sudah membuat seperti itu. Dan segala sesuatunya berlangsung sesuai dengan rencananya takdir, rencananya semesta. Jadi memang harus seperti itu gitu. Jadi ya memang udah, ya udahlah gitu. Ada sesuatu yang baru, tentu saja tadi ada transformasi kan, ada the death, ada pasti ada yang baru lah untuk kalian. Terus ada proposal sih. Yang mau nikah kan tadi juga bisa lah ketemu soulmate tadi ya, the lovers, ketemu soulmate, ada proposal, makanya saya bilang tadi yang ketemu soulmate justru bisa menikah ya. Ini ada dualisme ya di sini ya untuk Taurus, ada yang putus, ada yang ditinggalin, tapi ada juga yang ketemu soulmate dan akhirnya bisa ke jenjang berikutnya. So entah kalian Taurus yang mana, so ya yang nonton ini tentu saja nggak cuma 1-2 orang, tapi jadi ya kalian yang mana, nanti kita lihat aja tahun depan. Oke? Nah ini The Magician, ditutup dengan The Magician, ini bagus banget. Apapun bisa terjadi, apapun yang menjadi harapan bisa berlangsung tentu saja, tapi memang harus sabar, panjang sabar ya my dear Taurus. Oke, so everything is possible, manifestasikan aja. Oke. Kemarin ada satu teman saya, dia apa ya, Leo apa kalau nggak salah, dia nanya, Mbak Luz sebenarnya manifestasi itu bisa berhasil nggak? Bisa, saya bilang.
Tapi tergantung dengan apa? Tergantung dengan takdir kalian. Kalian manifestasi sesuatu yang bagus, tiba-tiba nggak kejadian karena memang ternyata kalian bukan sama semesta, bukan ke situ jalannya, ke arah lain. Terus dia nanya lagi, gimana caranya tahu apa yang semesta mau? Ya kalau kamu pakai pakai perasaanmu, pakai hatimu, pakai pikiranmu, yang kamu manifestasikan itu ini nggak sih sesuai nggak sih dengan hidupmu gitu. Kalau misalnya contoh nih, ini contoh doang, misalnya saya memanifestasikan saya ingin mendarat di bulan gitu, saya ingin ke bulan gitu, sedangkan kita bukan astronot gitu, ya agak agak lucu aja gitu, kecuali kita sudah menyusun itu, oh saya belajar ini menjadi astronot dan lain sebagainya supaya saya ke bulan. Nah itu kan udah ada jalannya gitu, tergantung nanti kejadian atau tidak, kapan kejadiannya. Nah itu juga waktunya semesta gitu kan, ya seperti itu. Tapi manifestasi saya percaya bisa, segalanya bisa dimanifestasikan. Oke, so saya nggak akan bikin yes or no karena itu nanti akan ada per bulan, jangan khawatir. Yang ini untuk yang setahun kan. Pesan aja ya dari Archangel. Clairvoyant, Archangel Azrael. I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. See? Kalian akan bisa lihat hal-hal yang mungkin di balik kesedihan, di balik kehilangan, hal-hal yang baik akan terlihat gitu ya. Oke, so yang terakhir dari Monology Oracle Card. Dia kabur. 2 lagi. Oke. It's time to take action. 1, Moon in Aries. 1 lagi Moon in Pisces. Meditate and contemplate. Oke, dua-duanya untuk kalian Taurus yang dealing dengan Gemini, Aries, Pisces. Oke, mungkin ini relate dengan kalian. Well, sekian aja bacaan untuk tahun depan. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan bulanan ya untuk kalian. So, don't worry, be happy, just be happy. Selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan selalu berbahagia, selalu sehat. Salam light, angel, and love. Bye.